Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Syawal artinya meningkat. Bulan Syawal tentu meningkat kualitas keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, meningkat ibadah kita. Yang ketiga, meningkat bagaimana cara kita memahami kehidupan yang Allah berikan dalam hidup ini. Musibah COVID-19 memang belum berakhir. Tentu dalam doa kita berharap musibah ini segera diangkat dan dijauhkan dari kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya, summa syuhada, summa al-ulama, fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabi dinihim." Ujian paling berat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, pertama kepada golongan Nabi dan Rasul. Ada Nabi diuji oleh Allah dengan dibakar oleh manusia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi diuji oleh Allah dengan gelombang pasang, tsunami, banjir bandang yang sangat dahsyat, Nabi Nuh beserta orang-orang beriman. Ada Nabi diuji oleh Allah ditenggelamkan di laut lalu masuk ke dalam perut ikan, Nabi Yunus alaihissalam. Ada Nabi diuji oleh Allah dengan penyakit sampai-sampai di tubuhnya ada ulat dan nanah, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Ada Nabi diuji oleh Allah dengan diusir dari kampung halamannya, dari kota kelahirannya, disambit dengan kotoran, dilempar dengan batu sampai berdarah kakinya, dihina, dicaci maki, dilecehkan kehormatan dan harga dirinya, sebagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian ini dahsyat, ujian ini berat, tapi sesuai dengan kualitas keimanan dari para nabi dan rasul itu. Apakah lemah mereka dalam berdakwah? Lemah mereka dalam menyampaikan kalimat la ilaha illallah? Tentu tidak. Inilah ujian terdahsyat yang dialami oleh manusia. Golongan yang kedua diuji oleh Allah kepada para syuhada. Mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya. Ketika mereka meninggal dunia, apakah mereka hina? Tidak. Mereka dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun." Jangan kita menyangka orang-orang yang mati berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mereka meninggal dunia. Memang secara lahiriah mereka mati, tapi hakikatnya mereka tetap hidup di sisi Allah. Tapi kita memang tidak memahami dan mengetahui. Ada manusia diuji oleh Allah dari golongan para ulama yang berjihad menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah kepada manusia. Ada mereka dipersekusi, dipenjarakan, dirusak kehormatan dan harga dirinya. Mereka paham ini bagian dari dakwah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ujian itu tentu disesuaikan oleh Allah, kata Nabi, sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Itu makna fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabi dinihim. Tidak mungkin ujian anak SD soalnya setara dengan ujian anak SMA. Tidak mungkin ujian anak SMA soalnya setara dengan ujian di perguruan tinggi. Allah menyesuaikan ujian yang datang dalam kehidupan kita sesuai dengan kadar keimanan kita untuk menerima ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, apapun bentuk ujian itu kepada manusia, kecuali disesuaikan dengan kemampuan iman, kemampuan batin kita
untuk menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah demi musibah jangan sampai menghalangi ketaatan dan keimanan kita kepada Allah. Kita harus tetap semangat. Hidup ini hanya sekali, hidup sekali, hidup yang berarti. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Yakinlah kehidupan ini ada batasnya, ada akhirnya. Kalau sudah memang gelap akan terbitlah terang. Kalau sudah sempit akan terbitlah lapang. Kalau sudah ada masalah pasti ada solusinya. Begitulah takdir, kehendak yang berlaku dalam hidup kita manusia. Tugas kita memahami hakikat hidup yang diberikan oleh Allah. Kita hidup bukan untuk hidup, kita hidup sejatinya untuk Allah yang menciptakan kehidupan ini. Mudah-mudahan Syawal ini meningkat pemahaman kita tentang apa yang terjadi dalam hidup, meningkat ibadah kita kepada Allah, dan meningkat juga nilai-nilai keimanan kita kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.